Anda menganggap diri Anda adalah makhluk yang rasional, bukan? Anda percaya bahwa setiap keputusan pembelian yang Anda lakukan didasarkan pada logika, kebutuhan, dan perhitungan matematis yang matang. Tapi, izinkan saya merusak kepercayaan diri Anda sejenak. Bayangkan Anda sedang berdiri di depan rak toko sepatu atau sedang scrolling di layar marketplace favorit Anda. Mata Anda menangkap dua label harga. Label A tertulis Rp100.000. Label B tertulis Rp99.900. Secara logika matematika anak sekolah dasar, selisih kedua harga tersebut hanyalah 100 perak. Uang receh yang mungkin Anda buang begitu saja, atau bahkan tidak cukup untuk membayar parkir liar di minimarket. Namun, apa yang terjadi di dalam tempurung kepala Anda sangatlah berbeda. Otak purba Anda tidak melihat selisih 100 perak itu. Otak Anda melihat label A sebagai kelompok ratusan ribu yang mahal, sementara label B diterjemahkan sebagai kelompok puluhan ribu yang murah. Hanya karena satu digit angka bergeser, persepsi nilai di otak Anda mengalami distorsi total. Anda merasa menang, Anda merasa mendapatkan penawaran terbaik, padahal Anda sedang berjalan sukarela masuk ke dalam salah satu perangkap psikologis tertua dalam sejarah perdagangan manusia. Selamat datang di dunia psychological pricing, dunia di mana angka 9 adalah raja, dan logika Anda hanyalah rakyat jelata yang mudah ditipu. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa semua harga di dunia ini seolah bersekongkol untuk berakhir dengan angka 9? Mengapa iPhone terbaru dijual seharga $999 bukan $1.000? Mengapa baju di mall dibanderol $199.000 bukan $200.000? Apakah para pedagang ini begitu peduli untuk memberi Anda kembalian 1.000 perak? Tentu saja tidak. Fenomena ini dikenal dalam literatur akademik sebagai the left digit effect atau efek digit kiri. Ini adalah bukti nyata bahwa otak manusia, secerdas apapun kita, sebenarnya sangat malas dalam memproses informasi numerik. Kita membaca angka dari kiri ke kanan. Ketika mata kita melihat angka 199.000, otak kita melakukan encoding atau pengkodean informasi secara instan pada digit pertama yang dilihat, yaitu angka 1. Otak kita melabeli barang itu sebagai barang seharga 100 sekian. Sementara jika harganya 200.000, digit pertama adalah 2. Otak langsung melabelinya sebagai barang 200-an. Dalam sepersekian detik sebelum logika sadar Anda sempat mengoreksi bahwa selisihnya cuma 1.000 perak, keputusan emosional sudah dibuat. Yang ini lebih murah. Para pemasar, korporasi global, hingga penjual di pasar tradisional, mereka semua adalah arsitek pilihan yang jenius. Mereka mengeksploitasi bug atau celah dalam sistem kognitif kita ini untuk satu tujuan, memanipulasi Anda agar membelanjakan uang lebih dari yang seharusnya. Dalam video monolog kali ini, saya akan membedah anatomi dari manipulasi harga ini. Kita tidak hanya akan bicara soal angka 99, kita akan bicara tentang bagaimana persepsi kita tentang mahal dan murah sebenarnya hanyalah ilusi yang dikonstruksi. Dan yang paling penting, saya ingin mengajak Anda memahami mengapa kita, sebagai spesies yang bisa mendarat di bulan, masih bisa ditipu oleh trik dagang yang lebih tua dari mesin uap ini. Mungkin sebagian dari Anda berpikir, teori itu cuma berlaku buat orang yang nggak teliti. Saya orangnya hitung-hitungan, saya pasti ambil yang paling murah. Baiklah, mari kita uji kesombongan intelektual tersebut dengan sebuah studi legendaris. Para peneliti dari Massachusetts Institute of Technology atau MIT dan University of Chicago pernah melakukan eksperimen yang hasilnya mengguncang dunia retail. Mereka bekerja sama dengan sebuah perusahaan mail order, katalog belanja, untuk menjual sebuah gaun wanita standar. Mereka membagi katalog tersebut menjadi 3 versi dengan harga gaun yang berbeda. Versi A, gaun dijual seharga $34. Versi B, gaun dijual seharga $39. Versi C, gaun dijual seharga $44. Secara logika ekonomi dasar, hukum permintaan dan penawaran, barang yang paling murah, $34, seharusnya menjadi yang paling laris, bukan? Semakin rendah harga, semakin tinggi permintaan. Itu hukum alam. Namun, apa yang terjadi? Realitas menampar logika kita. Gaun yang paling laris terjual bukanlah yang seharga $34. Justru gaun seharga $39 yang memecahkan rekor penjualan.
Bahkan, volume penjualannya mengalahkan gabungan kedua harga lainnya. Pikirkan sejenak kegilaan ini. Konsumen lebih memilih membayar lebih mahal $5 hanya karena ada angka 9 di ujung harganya. Dalam psikologi, fenomena ini disebut charm pricing atau harga pesona. Angka 9 memiliki kekuatan mistis yang mengirimkan sinyal bawah sadar ke otak kita yang berbunyi, ini adalah diskon, ini adalah kesempatan, ini adalah penawaran khusus. Sementara angka 4 atau angka acak lainnya tidak memicu tombol emosional apapun. Otak kita melihat $34 hanya sebagai sebuah harga, tapi otak melihat $39 sebagai sebuah kemenangan. Namun, ada satu pengecualian menarik yang perlu Anda ketahui agar analisis kita berimbang. Jika angka 9 begitu sakti, mengapa brand ultra mewah seperti Hermes, Rolex, atau Louis Vuitton jarang menggunakannya? Mengapa mereka tidak menjual tas seharga $99.999.000, melainkan bulat $100 juta? Disinilah letak seni psikologinya. Strategi harga berakhiran 9 atau charm pricing diasosiasikan dengan konsep value atau hemat. Ia berteriak, barang ini murah, barang ini diobral. Bagi pembeli barang mewah, kata murah adalah penghinaan. Mereka membeli bukan untuk berhemat, mereka membeli untuk status, eksklusivitas, dan kualitas. Oleh karena itu, brand mewah menggunakan strategi round pricing atau harga bulat. Angka bulat seperti 100 juta atau 50 juta mengirimkan sinyal psikologis berupa kesempurnaan dan kepercayaan diri. Penjual barang mewah seolah berkata, barang ini nilainya pas segini, kami tidak perlu menipu Anda dengan kembalian 1.000 perak, kami tahu kualitas kami. Jadi, perhatikan pola ini. Jika Anda melihat harga berakhiran poin 99, penjual sedang memancing insting pemburu diskon Anda. Jika Anda melihat harga bulat poin 00, penjual sedang memancing insting pencari gengsi Anda. Keduanya adalah manipulasi, hanya target emosinya yang berbeda. Trik selanjutnya, yang lebih jahat dari sekedar angka 9, adalah the anchoring effect atau efek jangkar. Pernahkah Anda melihat label harga yang menampilkan harga asli dicoret, misalnya Rp200.000, lalu di sebelahnya ada harga baru, Rp99.000? Otak Anda secara otomatis menggunakan harga pertama, Rp200.000, sebagai jangkar atau patokan nilai. Ketika Anda melihat harga kedua, Rp99.000, otak Anda melakukan perbandingan cepat dan menyimpulkan, wow, untung besar. Padahal, pertanyaannya adalah, apakah barang itu memang pernah bernilai 200.000 atau itu hanya angka fiktif yang dinaikkan atau markup hanya kemudian didiskon agar terlihat menarik? Seringkali harga diskon Rp99.000 itulah harga aslinya. Harga coret Rp200.000 hanyalah ilusi, sebuah umpan jangkar untuk membuat Anda merasa pintar karena berhemat. Anda tidak sedang berhemat 101.000, Anda sedang membelanjakan 99.000 untuk barang yang mungkin tidak Anda butuhkan, hanya karena Anda takut kehilangan momen diskon palsu tersebut. Kita tidak membeli barangnya, kita membeli sensasi kemenangannya. Sekarang, kita tahu bahwa otak kita cacat dalam memproses angka. Kita tahu bahwa angka 9 adalah mantra sihir, dan harga coret seringkali adalah fiksi. Lantas, bagaimanakah caranya kita bertahan hidup di hutan rimba kapitalisme ini tanpa menjadi dompet berjalan yang mudah diperas? Apakah kita harus membawa kalkulator kemana-mana, atau ada pola pikir yang lebih fundamental yang harus kita ubah? Kita telah belajar bahwa musuh terbesar keuangan kita bukanlah pedagang yang licik, melainkan otak kita sendiri yang malas. Left digit effect dan charm pricing adalah glitch bawaan pabrik dalam sistem operasi manusia. Kabar buruknya, kita tidak bisa menghapus glitch itu. Selama Anda masih manusia, angka 99 akan selalu terlihat menarik. Kabar baiknya, kita bisa menginstall perangkat lunak tambahan untuk meminimalisir dampaknya. Berikut adalah satu teknik mental sederhana yang saya sebut The Round-Up Rule atau aturan pembulatan ke atas. Mulai hari ini, buatlah perjanjian dengan diri sendiri, dilarang keras membaca harga sesuai apa yang tertulis di label. Jika mata Anda melihat Rp99.000, paksa mulut dan otak Anda untuk mengucapkan Rp100.000. Jika Anda melihat Rp499.000, jangan sebut 400-an, sebutlah setengah juta. Dengan membulatkan angka ke atas secara paksa, Anda mematikan efek psikologis diskon tersebut. Anda memaksa otak logis, prefrontal cortex, untuk bekerja dan mengambil alih kendali dari otak emosional. Tiba-tiba, barang itu tidak lagi terlihat murah. Tiba-tiba Anda melihat harga aslinya.
Dan seringkali itu cukup untuk membatalkan niat impulsif Anda. Pelajaran kedua yang jauh lebih penting adalah memahami perbedaan antara harga dan nilai. Oscar Wilde pernah menyindir manusia modern dengan kalimat tajam. Orang zaman sekarang tahu harga dari segala sesuatu, tapi tidak tahu nilai dari apapun. Kita sering terjebak membeli barang sampah hanya karena harganya sedang didiskon dari 100.000 menjadi 49.000 rupiah. Kita merasa menang karena hemat 51.000. Padahal, jika barang itu tidak memberi nilai tambah pada hidup Anda, tidak membuat Anda lebih produktif, atau tidak membuat Anda bahagia dalam jangka panjang, maka Anda tidak sedang berhemat 51.000, Anda sedang membuang 49.000 rupiah. Kemenangan sejati dalam berbelanja bukanlah mendapatkan harga termurah. Kemenangan sejati adalah ketika Anda mampu berkata tidak pada barang murah yang tidak Anda butuhkan. Itulah definisi dari kedaulatan diri. Anda yang mengendalikan uang Anda, bukan selembar stiker merah bertuliskan diskon 50%. Jadi, besok ketika Anda berjalan ke minimarket atau membuka aplikasi belanja, dan Anda melihat deretan angka 9 yang berbaris rapi merayu dompet Anda, tersenyumlah. Tersenyum karena Anda tahu rahasianya. Tersenyum karena Anda tahu itu hanyalah ilusi optik. Dan tersenyum karena Anda, sebagai warga teori manusia, tidak lagi mudah dibodohi oleh 100 perak.